Tentang pola hidup di zaman pandemi, ada satu hal lagi yang ingin kita bahas untuk membuat diri kita lebih tahan, lebih kuat menghadapi berbagai keadaan yang buruk. Kali ini kita akan memakai ilmu dari Rasulullah SAW. Satu kalimat sederhana, perhatikanlah makananmu. Nah, dalam menghadapi keadaan pandemi, ini menjadi nasihat yang bernilai amat tinggi. Kalau kita lihat di kanal-kanal YouTube, saran dari para ahli kesehatan apa yang disebutkan penting untuk diperhatikan terkait makanan semasa COVID. Nomor 1 yang sering disebut makanan paling berbahaya yang paling melemahkan tubuh kita sepanjang COVID adalah banyak-banyak asupan fruktosa. Ada yang bahkan sangat anti fruktosa, kapan-kapan bisa kita bahas. Jadi fruktosa dianggap makanan paling berbahaya, paling melemahkan tubuh kita menghadapi pandemi dan menghadapi penuaan degeneratif dan seterusnya. Fruktosa itu adanya di mana? Fruktosa yang pertama adanya di gula. Jadi, kurangilah konsumsi gula selama zaman pandemi. Ada dokter yang mengatakan karbo dan gula itu sama. Itu SD-nya di mana? Silahkan ditanyakan sendiri. Kenyataannya anak kecil SD kelas 2, kelas 1 bahkan taman kanak-kanak itu sudah tahu bahwa karbohidrat dengan gula itu tidak sama. Profesor-profesor juga menyatakan bahwa ini ada perbedaan mendasar. Kalau karbohidrat Anda makan akan berubah menjadi glukosa, sedangkan kalau gula 50%-nya glukosa dan 50%-nya lagi fruktosa. Fruktosa itu amat berbahaya. Yaitu apa? Yaitu berbahaya kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi tadi pertama fruktosa adanya di gula, kemudian adanya di pemanis-pemanis buatan, sehingga kalau Anda minum yang minuman manis, lihatlah di belakangnya. Kalau kandungan fruktosanya tinggi, Anda harus batasi. Yang lain lagi, fruktosa yang banyak adanya di buah-buahan yang manis rasanya. Nah, jadi sadarilah bahwa kita ini adalah manusia, bukan monyet. Kalau monyet ngabisin pisang sesisir itu tidak apa-apa, tapi sekali lagi kita adalah manusia. Jadi, kalau makan buah harus secukupnya, tidak boleh berlebihan terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya lagi, makanan yang mengandung banyak fruktosa adalah madu. Tidak benar bahwa madu itu sangat berkhasiat dan bisa diminum sepuasnya. Rasulullah memang mencontohkan bahwa madu itu berkhasiat, tapi dicontohkannya tentu dengan dosis yang cukup secukupnya. Kalau digelonggong madu banyak-banyak, apa-apa dikasih madu, sehingga madu konsumsinya per hari berlebihan, Anda kelebihan fruktosa. Itu buruk. Kemudian efek yang seperti fruktosa itu ada juga di minuman beralkohol selain gula. Itu yang pertama. Jadi minimalkan fruktosa per hari maksimal setara 6 sendok teh saja. Yang kedua, makanan yang berbahaya adalah makanan yang mengganggu deep sleep. Dulu sudah kita sebutkan bahwa deep sleep itu penting sekali untuk daya tahan kita, kesehatan kita, healing kita. Sehingga apapun yang mengganggu deep sleep itu akan tidak baik. Yang mengganggu pencernaan biasanya akan mengganggu deep sleep. Tergantung pencernaan Anda cocok, baik, tidak cocok, tidak baik. Itu yang kedua adalah makanan yang mengganggu pencernaan dan mengurangi
deep sleep, mengurangi kualitas tidur. Obat-obatan kebanyakan bisa mengurangi ini kalau tidak cocok. Yang ketiganya, makanan yang membuat kita lemah adalah kalau yang mengenyangkan sampai sekenyangnya. Jadi supaya tubuh Anda kuat, sehat, dan awet muda, Anda harus mengurangi makanan. Ini juga sesuai dengan nasihat Rasulullah SAW lagi. Berhentilah makan sebelum merasa kenyang, itu adalah yang terbaik. Ada lagi yang lain, tapi untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih. Ini kurang otoritatif. Kalau mau yang lebih otoritatif, silahkan dicari di kanal lain yang lebih ahli. Salam.